Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yakni yang pertama Afrilia Putri Sofiati, saya sendiri, yang kedua Angela Fadila, yang ketiga Hazri Nanisa Soraya, yang keempat Muhammad Asrori, yang kelima Nadila Putri Ansani, yang keenam Oktavia Ramadhani, yang ketujuh Rinta Maspat, yang kedelapan Windy Pratiwi, dan yang kesembilan yakni Zahira Masyarah. Di sini, kelompok 1 akan membahas mengenai obat-obat pada sistem endokrin dengan dosen pengampu yakni Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Baik teman-teman, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, materi yang pertama yaitu adalah pengertian dari obat, di mana obat itu sendiri ialah suatu bahan ataupun panduan bahan-bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, serta menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan, badaniah atau rohaniah pada manusia maupun hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia, termasuk obat tradisional. Selanjutnya yaitu adalah pengenalan dari sistem endokrin, di mana sistem endokrin itu sendiri ialah sistem kelenjar atau struktur lain yang mengeluarkan sekresi internal atau hormon yang dilepaskan secara langsung ke dalam sistem sirkulasi, mempengaruhi metabolisme dan proses tubuh lainnya. Kelenjar tanpa melewati atau saluran dan hasil sekresi disebut hormon, di mana kelenjar utama dari sistem endokrin adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal body, dan organ reproduksi ovarium atau testis. Selanjutnya itu adalah kelenjar pituitari atau hipofisis, di mana dia terletak pada otak yang memiliki dua lobus. Yang pertama yaitu adalah pituitari anterior atau adenohipofisis, dan yang kedua itu ada pituitari posterior atau neurohipofisis, di mana kelenjar pituitari anterior itu disebut sebagai master gland, di mana dia itu mengekspresikan hormon-hormon kelenjar target, termasuk tiroid, paratiroid, adrenal, dan gonad. Selanjutnya itu adalah kelenjar pituitari posterior, di mana dia itu mengekspresikan dua neurohormon, di mana itu ada hormon antidiuretik atau ADH, atau vasopressin dan oksitosin. Selanjutnya itu ada kelenjar pituitari anterior, di mana hormon pituitari anterior itu adalah yang pertama ada thyroid stimulating hormone atau TSH, yang kedua itu adrenocorticotropic hormone atau ACTH, dan yang ketiga itu ada gonadotropin atau follicle stimulant hormone atau FSH, dan luteinizing hormone atau LH, di mana hormon-hormon ini mengendalikan pembentukan dan pelepasan hormon-hormon dari tiroid, adrenal, dan ovarium, di mana hormon-hormon lain yang diekskresikan oleh pituitari anterior atau adenohipofisis itu mencakup growth hormone atau GH, prolaktin, dan juga itu melanocyte stimulating hormone atau MSH. Selanjutnya itu ada thyroid stimulating hormone atau yang dikenal sebagai TSH, di mana kelenjar pituitari anterior akan mengekspresikan thyroid stimulating hormone atau TSH ini sebagai respon dari thyroid releasing hormone atau TRH dari hipotalamus. Nah, di mana TSH atau thyrotropic hormone ini akan merangsang pelepasan dari levothyroxine atau T4 dan triiodothyronin atau T3 dari kelenjar tiroid, di mana hipersekresi dari TSH dapat menyebabkan hipothyroidisme
tiroidisme dan pembesaran tiroid, dan hiposekresi dapat menimbulkan hipotiroidisme. Selanjutnya itu ada adrenokortikotropik hormon, di mana sekresi dari adrenokortikotropik hormon atau ACTH itu terjadi sebagai jawaban terhadap kortikotropin relaxing factor atau CRF dari hipotalamus. Nah, di mana ACTH dari pituitari anterior ini akan merangsang pelepasan dari glukokortikoid atau kortikol, dan juga itu ada mineral koid atau aldosteron dari korteks adrenal menghambat pelepasan dari ACTH dan CRH. Nah, di mana jika kadar kortisol rendah, sekresi ACTH dirangsang, yang kemudian itu akan merangsang korteks adrenal untuk melepaskan lebih banyak kortisol. Selanjutnya itu ada hormon gonadotropik, di mana hormon gonadotropik ini akan mengatur ekskresi hormon dari ovarium dan testis atau gonad, di mana FSH, LH dan juga prolaktin itu merupakan hormon-hormon gonadotropik yang diekskresikan oleh kelenjar pituitari anterior. Nah, di mana FSH akan mempercepat pematangan folikel ovarium dan mengaktifkan produksi sperma dari testis. Nah, LH juga akan bergabung dengan FSH dalam pematangan dan produksi estrogen dan mempercepat sekresi androgen dari testis. Nah, di mana prolaktin itu akan merangsang pembentukan susu dalam jaringan payudara sesudah melahirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasulori. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan. Growth hormone atau disingkat dengan GH atau somatropik hormon STH bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal. Jumlah GH yang disekresi diatur oleh growth hormone, relaxing hormone atau singkat dengan GHRH, dan growth hormone inhibiting hormone atau GHIH dari hipotalamus. Simptomatik serotonin dan glukokortikoid dapat menghambat sekresi GH. Selanjutnya, kelenjar pituitari posterior. Kelenjar pituitari posterior memungkinkan pembentukan ADH dan oksitosin di hipotalamus dan disimpan dalam kelenjar pituitari. ADH meningkat menyerapan kembali air dari tubulus ginjal dan mengembalikannya ke sirkulasi sistemik. Sekresi ADH diatur oleh osmolalitas serum atau konsentrasi cairan di dalam pembuluh darah. Peningkatan osmolalitas serum meningkatkan pelepasan ADH dari pituitari sehingga lebih banyak air diserap dari tubulus ginjal untuk mencairkan cairan dalam tubuh. Kelebihan ADH dapat membuat sistem vaskular terlalu penuh. Penurunan osmolalitas serum menurunkan pelepasan ADH, menambah ekskresi air dari tubuh ginjal. Selanjutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid mensekresikan paratormon atau hormon paratiroid, singkat dengan PTH, yang mengatur kadar kalsium di dalam darah. Penurunan kalsium serum merangsang pelepasan PTH. PTH meningkatkan kadar kalsium dengan memetabolisasikan kalsium dari tulang, meningkatkan absorpsi kalsium dari usus, dan mempercepat absorpsi kalsium dari tubulus renalis. Kalsitonin, suatu hormon yang menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium dari ginjal. Kalsitonin menghambat kerja PTH. Selanjutnya yaitu kelenjar adrenal. Medula adrenal melepaskan epinefrin, katekolamin, dan norepinefrin dan dihubungkan dengan sistem saraf simpatik. Korteks adrenal memproduksikan dua tipe hormon utama atau kortikosteroid,
glukokortikoid, dan mineralokortikoid. Kandungan utama glukokortikoid adalah kortisol, sedangkan pada mineralokortikoid adalah aldosteron. Selain itu, korteks adrenal menghasilkan sejumlah kecil androgen, estrogen, dan progestin. Glukokortikoid memiliki pengaruh yang mendasar terhadap elektrolit dan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, dan defisiensi dapat menimbulkan penyakit berat atau kematian. Selanjutnya itu pankreas. Nah, bagian eksokrin dari pankreas mensekresikan enzim-enzim pencernaan ke dalam duodenum. Bagian endokrin memiliki pembagian sel yang disebut pulau-pulau Langerhans. Sel-sel alfa dari pulau ini memproduksi glukagon yang memecahkan glikogen menjadi glukosa di hati, dan sel-sel beta mensekresikan insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya itu obat-obat pada sistem endokrin. Nah, pada obat sistem endokrin ini yang akan kita bahas yaitu obat pada diabetes, obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan androgen, dan juga obat tirositatika. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang obat diabetes. Yang pertama, diabetes mellitus tipe 1. Pada diabetes mellitus tipe 1, organ pankreas si penderita ini tidak bisa memproduksi insulin sama sekali, sehingga untuk bertahan hidup, penderita bergantung pada pemberian insulin dari luar melalui suntikan. Karena itu, diabetes mellitus tipe 1 ini juga dikenal dengan istilah insulin dependent diabetes mellitus atau disingkat dengan IDDM. Contoh obat pada diabetes mellitus tipe 1 ini ada humulin, di mana kandungan humulin ini mengandung humulin R dan juga humulin N, dan juga humulin 30/70, yang dimana artinya campuran humulin R dan humulin N dengan perbandingan 30:70. Nah, humulin ini cara pemberiannya itu dengan injeksi subkutan yang diindikasikan untuk pasien diabetes tipe 1, pasien diabetes yang memerlukan pengobatan dengan suntikan insulin. Yang selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2, di mana penderita diabetes tipe 2 ini tidak mutlak memerlukan suntikan insulin dikarenakan pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin, tetapi kerja insulinnya menjadi tidak efektif karena dalam tubuhnya tengah terjadi resistensi insulin atau penurunan kemampuan hormon insulin menurunkan kadar gula darah. Contoh obatnya yaitu ada insulin. Insulin dan glukagon adalah hormon yang membantu mengatur kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Mekanisme kerja dari insulin ini mendesfosforilasi enzim-enzim tertentu dengan akibat terjadinya penghambatan glikogenolisis dan lipofisis. Insulin meningkatkan K+ ke dalam sel. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk kepada materi obat terkait hormon estrogen, progesteron, dan juga androgen. Yang pertama kita akan membahas tentang hormon estrogen terlebih dahulu. Apa sih itu hormon estrogen? Hormon estrogen merupakan hormon steroid kelamin androgen yang diproduksi oleh ovarium, korteks adrenal, testis, dan plasenta pada masa kehamilan. Nah, hormon estrogen ini diindikasikan sebagai kontrasepsi, sebagai ERT atau HRT, hormon relapsement terapi pada wanita pasca menopause. Contoh sediaan yang beredar itu seperti estriol, tablet 1 mg dan 2 mg dengan dosis pemakaian 2-4 tablet per hari. Kemudian ada estropipat atau NA-estron sulfat dosis 0,625 mg dengan dosis pemakaian 1-2 tablet sehari, digunakan untuk kontrasepsi. Yang selanjutnya itu ada hormon progesteron. Nah, contohnya itu pada golongan dihidrogesteron ada mestranol, norithindron, dan etinodiol. Contoh kontrasepsi oralnya ada microgynon dan neogynon, juga Nordete. Selanjutnya, hormon androgen. Mekanisme kerja dari hormon androgen ini, testosteron bebas dari plasma sel target dengan cara difusi reseptor androgen berikatan dengan reseptor androgen yang sama dengan afinitas yang lebih tinggi. Pada hormon androgen ini memiliki efek anabolik, yaitu seperti androgen meningkatkan massa otot pada anak laki-laki dan perempuan, dan
Kemudian androgen digunakan untuk pengobatan anemia refraktor. Androgen juga digunakan untuk terapi paliatif karsinoma mama dan untuk pengobatan osteoporosis. Dan ada juga efek samping dan interaksi obat dari hormon androgen ini, seperti maskulinisasi atau pertumbuhan kumis, akne, merendahnya nada suara, dan gangguan menstruasi, penghambatan spermatogenesis, hiperplasia prostat pada laki-laki usia lanjut, dan juga merangsang pembesaran prostat karena hiperplasia. Hal ini menyebabkan obstruksi dan munculnya kanker prostat. Yang selanjutnya itu ada obat tiroistatika. Antitiroid menghambat sintetis hormon tiroid dengan jalan menghambat proses pengikatan atau inkorporasi yodium pada residu tirosil dari tiroglobulin. Selain itu, juga menghambat proses penggabungan dari gugus iodotirosil untuk membentuk iodotironin. Adapun jenis-jenis dan dosis obat golongan tiroistatika itu, yang pertama ada propiltiurasil, yang nama generiknya itu propiltiurasil, nama dagang di Indonesianya propiltiurasil, dan diindikasikan untuk hipertiroidisme. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap propiltiurasil, blocking replacement regimen tidak boleh digunakan pada masa kehamilan dan masa menyusui. Bentuk sediaannya itu ada tablet 50 mg dan juga 100 mg. Dosis dan aturan pakainya untuk anak-anak 5-7 mg per kilogram per hari atau 150-200 mg per hari. Dosis terbagi setiap 8 jam. Dosis dewasa 3000 mg per hari. Dosis terbagi setiap 8 jam. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat propiltiurasil ini seperti ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, dan juga ada kecenderungan pendarahan, mual, muntah, dan hepatitis. Selanjutnya, mekanisme obat dari propiltiurasil ini menghambat sintetis hormon tiroid dengan menghambat oksidasi dari iodin dan menghambat sintesis tiroksin dan triiodotirinon. Hal yang perlu diperhatikan pada saat penggunaan obat propiltiurasil ini, hati-hati penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun karena PTU bisa menyebabkan hipoprotrombinemia dan pendarahan, kehamilan dan menyusui, dan juga pada penyakit hati. Obat yang selanjutnya yaitu metimazol, nama dagangnya datapazol, diindikasikan sebagai agen antitiroid. Kontraindikasinya hipersensitif terhadap metimazol dan juga wanita hamil. Bentuk sediaannya terdiri dari tablet 5 mg, 10 mg, dan juga 20 mg. Dosis dan aturan pakainya untuk anak-anak itu 0,4 mg per kilogram per hari atau 3 kali sehari, maksimumnya itu 30 mg dalam sehari. Dan untuk dewasa, hipertiroidisme ringan 15 mg per hari, hipertiroidisme sedang 30-40 mg per hari, sedangkan hipertiroid berat itu 60 mg per hari. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh metimazol ini yaitu seperti sakit kepala, vertigo, mual, muntah, konstipasi, nyeri lambung, dan juga edema. Sedangkan resiko khususnya itu pada pasien di atas 40 tahun, hati-hati bisa meningkatkan myelosuppression dan juga pada wanita hamil. Selanjutnya, carbimazole, yaitu nama generiknya carbimazole, nama dagang di Indonesia itu neomecarzole atau Nicolas. Kontraindikasinya blocking replacement regimen, tidak boleh diberikan pada kehamilan dan masa menyusui, dan diindikasikan untuk hipertiroidisme. Bentuk sediaannya itu terdiri dari tablet 5 mg. Dosis dan aturan pakainya 30-60 mg per hari sampai dicapai euthyroid. Lalu dosis diturunkan menjadi 5-20 mg per hari. Biasanya terapi berlangsung selama 18 bulan. Sebagai blocking replacement regimen, carbimazole 20-60 mg dikombinasikan dengan tiroksin 50-150 mg. Dan untuk dosis anak mulai dengan 15 mg per hari, kemudian disesuaikan dengan responnya. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh carbimazole ini seperti ruam kulit, nyeri sendi, demam, nyeri tenggorokan, sakit kepala, dan kecenderungan pendarahan, mual, muntah, dan leukopenia. Resiko khususnya, penggunaan pada pasien lebih dari 40 tahun karena PTU bisa menyebabkan hipoprotrombinemia dan pendarahan pada kehamilan dan juga pada menyusui. Ada tiamazol, nama generiknya tiamazol, nama dagang di Indonesia tirozol.
dan diindikasikan untuk hipertiroidisme terutama untuk pasien muda dan persiapan operasi. Kontraindikasinya hipersensitivitas, bentuk sediaannya itu tablet 5 mg dan juga 10 mg. Dosis dan aturan pakainya untuk pemblokiran total produksi hormon tiroid 25-40 mg per hari, kasus ringan 10 mg yaitu 2 kali sehari, kasus berat 20 mg 2 kali sehari. Setelah fungsi tiroid normal 3-8 minggu, dosis perlahan-lahan diturunkan hingga dosis pemelihara 5-10 mg per hari. Sedangkan efek samping yang dapat ditimbulkan oleh thiamazol ini seperti alergi kulit, perubahan pada sel darah, pembengkakan pada kelenjar ludah, dan resiko khususnya jangan diberikan pada saat kehamilan dan menyusui. Sekian materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.